Ibu Elitriana MPD selaku wali kelas pembimbing dan penguji pada hari ini. Lalu Ibu Wahyuni SPD sebagai pembimbing, Ibu Hani Wahyuni SPD selaku pembimbing dan penguji pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa menyelesaikan proyek kita pada 3 minggu terakhir ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita dari Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Cermet dan kelompok kerajinan. Izin untuk mempresentasikan tentang hasil proyek kami dalam 3 minggu terakhir ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Murti. Nama saya Syahar Mulyahkan. Nama saya Afika Raisa. Nama saya Putri Nabila. Nama saya Safira. Nama saya Muhammad. Nama saya Dara Adiati. Dan saya Angga Rustadi. Ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih produk buat kami ini. Alasan kami memilih kedua produk ini adalah karena kami tertarik pada kerajinan yang berbahan dasar dari manik-manik dan juga kami melihat peluang produk ini yang sedang tren di berbagai kalangan juga dikarenakan belum ada yang menjual kerajinan seperti ini di sekolah ini. Dan juga sehingga produk ini menjadi lebih menarik dan barang yang kami buat tidak memiliki model yang sama karena kita membuat model itu lebih banyak. Jadi tidak hanya satu model saja, tapi banyak model yang kita buat. Selanjutnya ada deskripsi produk. Pada proyek kali ini, kami membuat kerajinan tangan dari manik-manik seperti yang pertama ada pincar, yaitu digunakan sebagai bisa di tas, hiasan tas, sama hiasan kerudung. Yang kedua ada nebros, yaitu sebagai hiasan di kerudung. Yang ketiga ada charm, yaitu sebagai hiasan gantungan di tas. Dan yang terakhir ada buket charm, yaitu mirip buket bunga tapi versi kecilnya yang bisa sebagai hiasan gantungan di tas juga. Selanjutnya ada bahan-bahan dan kata pakai yang berbagai pada gantungan ring. Terus buat pincarnya itu lebih besar. Terus manipasir bentuk, manipasir sebesar 3 mm, manipasir 6 mm, terus mutiara 6 mm, mutiara 10 mm, terus ada biji lada, sama bros, kawat, senar, 9, soker, kecil, kodokan, tas satin, sama packaging. Buat alatnya kita pakai tap, gunting, penggaris, sama lem tembak. Lalu untuk manfaat dari produk kita itu dapat menjadi aksesoris atau gantungan tas dan juga dapat menjadi penghias pakaian yang kita gunakan. Lalu untuk manfaat produk lainnya itu bisa menjadi dapat memuaskan kepuasan pribadi dan juga orang-orang yang menyukai barang-barang yang lucu, menarik dan juga Oke, selanjutnya ada langkah pembuatan pincang. Nah, apa itu pincang? Jadi pincang itu yang ini. Cara pembuatannya yaitu pertama kita lepaskan dulu kepala penitinya ini menggunakan tang, lalu kita masukkan manik-manik yang berwarna-warna lucu ini kepada jarum yang sebelah sini yang sudah kita lepas kepalanya. Setelah selesai kita masukkan, lalu kita pasang kembali kepalanya menggunakan tang hingga rekat dan tidak lepas gitu. Seperti itu. Jadi jadinya seperti ini. Ya baik, berikutnya ada pembuatan dari yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, ukur kawat sesuai panjang yang dibutuhkan. Yang ketiga, masukkan manik pasir 3 mm, lalu bentuk sesuai bunga yang akan dibuat. Nah, yang keempat, setelah selesai dibentuk. Setelah selesai dibentuk, jepit 7 kawat menggunakan stopper. Nah, yang kelima, rangkai bentukan bunga menjadi satu buket, lalu ikat dengan menggunakan kawat. Setelah itu ikat lagi menggunakan pita. Dan yang terakhir yang keenam, pasangkan gantungan ring pada bunga. Oke, selanjutnya adalah pembuatan bros dan hidden charm. Oke, nah itu produknya itu yang ini dan ini. Oke, cara pembuatannya adalah kita mengukur kawat elastisnya ini
gambar. Nah, kita masukkan manik-manik yang besar ini ke kawatnya tersebut, lalu kita putar menjadi seperti ini, menjadi bentuk seperti ini, membentuk pita. Lalu setelah dibentuk menjadi pita, pada bagian akhirnya untuk mengencangkan pitanya ini, yaitu dengan kawatnya kita putar pada bagian bawahnya ini hingga kencang. Lalu untuk yang ini, reverse-nya ini sama cara pembuatan pitanya seperti itu, namun ini di akhirnya kita menggunakan niti bros, kita lem di bagian belakang pitanya menggunakan lem tembak. Nah, berikutnya ada bentuk promosi. Kami memilih mempromosikan produk kami melalui media sosial dengan cara memposting di Instagram kami. Lalu selain dari media sosial, kami juga menawarkan secara langsung kepada guru-guru dan teman-teman lainnya. Nah, ini beberapa dokumen sosial media kami, yaitu ada Instagram, dan kami menawarkan langsung kepada guru-guru yang ada di ruang guru. Lalu selanjutnya adalah perhitungan profit. Yang pertama itu kita hitung-hitung modal dulu. Apa aja sih barang-barang yang kita perluin. Akhirnya nanti bakal kita totalin. Berikut rincian barang-barang yang kita beli. Boleh dilanjut. Nah, untuk total terakhir modal yang kita perlukan yang kita keluarkan yaitu 204.200 rupiah. Nah, untuk bagian produksi chart itu kita bisa dilihat di sini untuk barang-barang dan alat yang kita beli. Untuk total keseluruhannya itu ada 126.900. Untuk per produknya itu 2.226. Dan untuk harga jual yang kita tetapkan itu 6.000, dan untuk keuntungan kita itu sekitar 62,9%. Terus buat regross, total dari barang yang kita beli itu akan menunjukkan 7.700 rupiah. Lalu per produknya harga aslinya 3.563 rupiah. Lalu kami jual dengan harga 5.000 rupiah. Jadi kami memiliki untung 1.437 rupiah atau persentase untungnya sebesar 28,74%. Lalu untuk reward chart di sini total biaya produksinya itu 72.540 rupiah, dan untuk per produknya sendiri itu 7.254 rupiah. Kami menetapkan harga jual sebesar 10.000 dan kami mendapat persentase keuntungan sekitar 27,46%. Lalu untuk bucket chart di sini total biaya produksinya itu 88.670 rupiah, dan untuk per produknya itu sebesar 8.867 rupiah, dan harga jual yang kami tetapkan adalah 13.000. Jadi kami mendapat persentase keuntungan sekitar 40,8%. Nah, lalu di sini ada data pemasukan kami dari semua barang. Pertama ada chart itu total produk yang kami buat adalah 57 pieces, dan yang sudah terjual itu 33 pieces, sehingga kami mendapat 198.000. Untuk videos kami membuat 19 pieces dan sudah terjual sebanyak 17 pieces, kami mendapatkan 85.000. Untuk ribbon card kami membuat 10 pieces dan sudah terjual 5 pieces, sehingga kami mendapat 50.000. Dan untuk bucket chart kami sama membuatnya 10 pieces dan sudah terjual 4 pieces, lalu kami mendapat 60.000. Dan setelah dihitung total pemasukan kami itu semuanya sebanyak 393.000, dengan keuntungan kami 187.233 rupiah. Sekian. Lalu ada video dokumentasi kami selama mengerjakan proyek ini.
laporan kami dalam proyek untuk hari ini. Untuk selanjutnya menggunakan kepada Ibu Hani dan Ibu Eni untuk memberikan tanggapan kepada presentasi pada hari ini. Ini tampilan yang dia baru. Yang mana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya sama ya tentang labor. Nah, tadi saya bilang tadi di kelompok yang satu dua ACC itu untungnya besar karena modal kecil dapat untung besar. Ya. Nah, di sini tadi udah diperhitungkan biaya produksinya 126.000 ya. Nah, dapat modal 2.000 ya, modal 2.200 iya, modal 2.200 dijual 9.000 itu berapa persen? Ayo, modal 2.000 dijual 6.000 berapa persen kah? 100% aja modalnya 2.000 itu bisa dijual 4.000 100%. Dua kali. Kalau 100% itu modal 2.000 dijual 4.000. Itu berapa? Kayaknya sama nih salahnya sini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mungkin ini kita juga kayaknya ada salah karena kita waktu itu kita menentukan kita hitung-hitungnya belakangan. Jadi kita hitung seadanya. Jadi kami menentukannya itu hitungnya dari total produk itu total biaya produksinya dibagi berapa banyak yang kita dapat. Iya, Hasilnya kan 2.000. Nah tapi kita hitung persennya itu caranya dari 6.000 itu dikurang 2.000 hasilnya kan 3.700. Nah kami hitungnya 3.700 itu dibagi 6.000. Nah itu yang kami kira untungnya. Itu harusnya presentasi dari biaya produksi berapa persen. Jadi dapat untungnya 3.000, modalnya 2.000. Berarti presentasinya berapa persen? Kalau 100% berarti untungnya 2.000 juga gitu ya. Jadi modal 2.000 untung 2.000 100%. Gitu. Jadi kalau untungnya 3.000 itu berapa persen? Jadi misalnya 3.000 dibagi 6.000 kali 100 kan gitu. Jadi laba itu apa namanya keuntungan dibagi bersama saya lebih mudah ini mudah. Jadi presentasi labanya berapa persen dari produksi yang meningkat gitu. Kalau ini berarti bisa berapa lipat? Berapa persen? Tadi saya bilang kalau 100% itu dijual berarti 4.000. Itu 6.000. Berarti 300%. Apa sih? Modalnya berapa modalnya? Modal 2.000 lah ya. Yang gampang. 2.000. Dijual 6.000 berarti 300%. Kalau 4.000 berarti keuntungan nih ya 4.000. Kalau 100% 4.000 kalau 50 berpisah. Kita bisa beli. Misalnya kita bisa presentasinya aja kan 100% nanti dijualnya sampai kalau punya pakai goreng begini berarti 3 kali mungkin 30% karena dijualnya 3 kali lipat dari modal. Modalnya 2.000, dijualnya 2.000. 200%. Kalau bulatnya ya tidak koma-koma. Modal 2.000, dijual 6.000, berarti berapa persen? 30 plus 100 dikali 2.000.
2-3 kali lipat kalau orang tinggi itu Jadi namanya kamu kayak gitu. kecil. Jadi harusnya konsentrasi laba dikali itu dikali dari biaya produksi 2.000 ya dikali 3%, gampang 3 kali 2. Jadi presentasinya yang masih harus diperbaiki sama kayak tadi ya. Jadi perhitungannya laba itu dari biaya produksi dikalikan. Baca yang lain nanti tinggal ini. Jadi hitungan itu bisa banyak. Bisa 3 kali. Ada yang laba aja Oke, gue bacain deh nanti. labanya berarti 300%. Ya, untuk yang sekarang itu ada pengampunannya ya, 2026. Hampir kan 300%, Iya, 200 sekian. Hitungannya hebat, berarti kan Bu, hebat kan? Ya, Hebat. kalau bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dari 100% udah hebat. Lagi laku berapa tadi itu ya, dijual banyak ya, dijual banyak. Tapi kalau kita cari kan untungnya besar, ada 5. Ini ada berapa? Dijual tadi kalau labanya keuntungan berapa? Sudah berhitung belum? Sudah mulai maksudnya kamu nerima duit keuntungan? Yang kalian pegang tuh keuntungannya sekarang ini jelas nih. Itu setengah modal. Modalnya kan 200 kan? 224, 200. Dapatnya 100 udah setengahnya. Untungnya udah setengah dari modal. Ya, balik modal lah bahasanya ya. Iya, tekan modal yang balik. Ya. Nah, cuman namanya aksesoris ya, ibu hanya menekankan kualitas dari apa selain dari modelnya yang inovatif, mengikuti zaman ya. Jadi ibaratnya membuat aksesoris ini juga butuh kreativitas yang tinggi banget ya. Harus rajin berliterasi, ini lagi trennya apa nih, anak-anak senangnya lagu warna apa, modelnya apa ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua dari mutu, ini tuh banyak yang ditempel-tempel nih ya. Kualitas yang juga itu harus dijaga, jangan sampai baru dipakai copot. Enggak, kata Bu Ani, saya mau pakai tapi copot gitunya. Nah itu belum dipakai, udah copot. Nah itu maksudnya jangan sampai. Ini bagus. Jadi benar-benar kualitas itu dari segi packagingnya, dari segi penampilan, dari segi perakatannya itu benar-benar harus kalian jaga, kalian tingkatkan, gitu ya. Ya. Dari hasil kreasi itu lumayan bagus ya. Mungkin nanti kalau sebenarnya kayak begini-begini itu kan bisa disambi loh. Bisa begini, bisa diteruskan gitu loh, disambi-sambi sebenarnya sambil waktu kosong. Sebenarnya bisa, bagus banget prospeknya ke depannya gitu loh. Sayang banget kalau misalnya kamu berhenti sampai di sini, ya. Kembangkan ide-ide, ya. Tadi yang perhatikan bentuknya, kualitasnya, tolong diperhatikan. Kreativitasnya lebih ditingkatkan, ya. Jadi dari masukan dari Bu Mani, masukan dari Ibu, ya. Kamu ingat-ingat, kamu kembangkan, kamu tingkatkan, ya. Sebenarnya program project ini tujuannya kedepannya adalah supaya kalian itu bisa mandiri. Jangan hanya kalau kamu bisa kenapa tidak gitu kan, yang membantu tidak sih ekonomi keluarga, ekonomi orang tua, nanti kamu bisa berumah tangga gitu kan ya, walaupun jadi ibu rumah tangga, tapi kalau kamu punya kalian bisa kan juga lewat online gitu kayak gini seperti itu. Jadi punya skill, punya namanya keahlian yang memang kenapa enggak kalau memang bisa dijadikan profit gitu kan, seperti itu tanpa mengganggu keluarga, tanpa mengganggu apapun gitu kan.
sholat di sela-sela waktu. Ya, oke, Mbak cukup. Oke, terima kasih atas penampilan grup kerajinan dari Nakman ya. Berikan aplaus. Baik, terima kasih kepada Ibu Mayuni dan Ibu Hani Wardoni dan Ibu Eliana yang telah memberikan masukannya. Dan terima kasih pada bapak semua yang telah mendengarkan presentasi kabar hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.